Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Romi Zainal dengan NIM 152 kelas Manajemen E. Kali ini saya akan membawakan materi sejarah perekonomian Indonesia. Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia terletak di posisi geografis antara Asia dan Eropa, serta Samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antara benua. Salah satu jalan sutra yaitu jalur sutra laut ialah yang terbentuk Persia melalui sejarah ke Laut Tengah. Ada yang di Laut Merah mulai Mesir dan sampai juga Laut Tengah. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah Masehi. Demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah tradisional disebut mempunyai sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa mencapai zaman keemasannya. Sejarah perekonomian Indonesia sebelum merdeka. Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada 4 negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga kini. Sistem tanam paksa. Sistem ini merupakan pengganti sistem lenderen dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komodis ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pribumi sudah tentu amat memeras keringat dan darah mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi positifnya adalah mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia. Adanya desakan dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuat peraturan-peraturan agraris yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun dan aturan tentang hal tanah yang boleh disewakan dan tidak boleh. Perekonomian pada masa Orde Lama, masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal merdeka amat buruk. Adanya ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI kas negara kosong, eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi. Masa demokrasi terpimpin mulai 1959 sampai 1967 sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1959.
maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme. Perekonomian pada masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilisme ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama program pemerintah, berorientasi pada usaha, pengadilan inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengadilan inflasi mutlak dibutuhkan karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih dari 650% per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu di mana sistem ekonomi liberal ternyata penguasa pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi, dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilih sistem ekonomi campuran dalam rangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ini merupakan praktek di salah satu teori Kirchner tentang campur. Sejarah perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Pemerintah Presiden B.J. Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid pun belum ada tindakan yang cukup untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan pada waktu itu. Kesimpulan Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta Samudra Pasifik dan India, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antara benua. Salah satu jalan sutra yaitu jalur sutra laut ialah dari Tiongkok dan Indonesia melalui Selat Malaka ke India. Dari sini ada yang Teluk Persia melalui Suria ke Laut Tengah, ada yang lewat Laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke Laut Tengah. Sekian dari materi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.